Tahukah Anda, seiring bertambahnya usia, tubuh kita memang mengalami banyak perubahan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mempertahankan kualitas hidup. Justru, dengan cara yang tepat, usia lanjut bisa menjadi masa paling nyaman dan penuh kebebasan. Saya akan bongkar 5 rahasia menjaga kesehatan lansia agar bisa menjalani umur panjang dengan hidup yang tetap aktif, bugar, dan berkualitas. Sebelum kita mulai, tolong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting dari dokter lansia. Like video ini dan tulis di komentar dari kota mana Anda menonton, biar kita bisa saling kenal dan saling mengingatkan. Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Lansia. Saat usia bertambah, tubuh kita mulai mengalami berbagai perubahan alami. Otot perlahan melemah, kekuatan tulang menurun, sendi mungkin terasa kaku, dan stamina seringkali tidak sekuat dulu. Banyak orang menganggap hal ini adalah tanda penuaan yang tidak bisa dihindari. Padahal sebenarnya banyak perubahan tersebut bisa diperlambat atau bahkan dicegah. Kebugaran adalah pondasi utama untuk menikmati hidup di masa lansia. Ketika tubuh bugar, aktivitas sehari-hari seperti berjalan, mengurus rumah, berkebun, bahkan bermain dengan cucu menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Kebugaran yang baik juga membuat lansia lebih mandiri, tidak mudah jatuh, dan lebih kuat menghadapi penyakit. Selain itu, aktivitas fisik terbukti meningkatkan hormon yang membuat kita lebih bahagia dan mengurangi stres. Walaupun kadang kita merasa kesepian atau mengalami perubahan suasana hati karena faktor usia, tetapi dengan rutinitas kebugaran yang tepat, kesehatan fisik dan pikiran bisa berjalan seimbang. Ketika kita berbicara tentang kebugaran lansia, sebenarnya ada satu rahasia besar yang sering dilupakan banyak orang, yaitu olahraga teratur. Lansia tidak disarankan melakukan olahraga berat seperti lari atau mengangkat beban terlalu berat, tetapi cukup dengan aktivitas sederhana yang dilakukan rutin setiap hari. Kalau Bapak dan Ibu merasa ragu untuk mulai berolahraga karena takut cedera, merasa tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, atau khawatir tidak mampu mengikuti gerakan, Bapak dan Ibu bisa memulai dengan olahraga yang sangat ringan dan aman, seperti berjalan kaki di sekitar rumah atau melakukan senam lansia di dalam rumah. Yang terpenting dalam berolahraga bukanlah seberapa keras kita memaksakan tubuh, tetapi seberapa konsisten kita melakukannya. Bahkan berjalan santai di pagi hari sudah memberikan manfaat yang luar biasa. Suasana pagi yang segar, sinar matahari yang hangat, dan gerakan tubuh yang perlahan bangun kembali dapat membantu memperbaiki suasana hati sekaligus memperkuat otot dan sendi. Bagi Bapak Ibu yang suka berada di air, berenang bisa menjadi pilihan terbaik karena membantu menggerakkan seluruh tubuh tanpa memberi tekanan berlebihan pada persendian. Para ahli kesehatan menganjurkan waktu olahraga terbaik untuk lansia adalah sekitar 20 menit setiap hari. Tidak harus dilakukan sekaligus. 2 sesi pendek di pagi dan sore hari pun sudah cukup memberikan efek positif bagi tubuh. Sebelum memulai, tubuh perlu disiapkan terlebih dahulu dengan pemanasan. Gerakan kecil seperti memutar bahu, menggerakkan pergelangan tangan, atau menaikkan lutut perlahan dapat membantu otot lebih siap sehingga risiko cedera menurun. Setelah selesai, tubuh juga perlu ditenangkan kembali dengan gerakan pendinginan agar otot tidak tegang dan detak jantung kembali stabil. Yang paling menarik, olahraga bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga memberi dampak besar pada kesehatan pikiran Bapak dan Ibu. Banyak lansia merasakan suasana hati yang lebih stabil, tidur yang lebih nyenyak, dan energi yang lebih positif. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan aktivitas fisik yang teratur pada lansia dapat membantu memperlambat penurunan fungsi otak dan menurunkan risiko penyakit seperti demensia. Setelah membahas pentingnya bergerak, sekarang saya akan memberitahu Bapak dan Ibu pentingnya asupan makanan bagi lansia. Banyak lansia tidak menyadari bahwa kebutuhan nutrisi justru semakin meningkat ketika usia bertambah. Tubuh lansia bekerja lebih lambat, metabolisme tubuh menurun, dan sistem imun tidak setangguh dulu. Karena itu, apa yang masuk ke tubuh menjadi sangat menentukan bagaimana kita menjalani hari.
Mungkin Bapak dan Ibu kadang mengalami penurunan nafsu makan, kadang merasa cepat kenyang, mungkin mulai kesulitan mengunyah, atau malas makan karena tidak merasa lapar. Padahal tubuh kita tetap membutuhkan asupan energi yang cukup agar tetap kuat, bertenaga, dan mampu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Di masa lansia seperti saya dan Bapak Ibu, menjaga massa otot dari asupan makanan juga penting diperhatikan, sehingga makanan yang mengandung protein sangat dibutuhkan. Makanan sederhana seperti telur, ikan, ayam tanpa kulit, tahu dan tempe sebenarnya sudah sangat membantu menjaga kekuatan otot. Selain itu, sayur dan buah juga membawa manfaat besar. Di dalamnya ada vitamin dan mineral yang menjaga imunitas tetap stabil, membantu pencernaan, dan membuat tubuh terasa lebih segar. Kalsium dan vitamin D juga tidak boleh dilupakan, karena tulang di usia lanjut cenderung rapuh, sehingga asupan nutrisi yang mendukung kepadatan tulang sangat penting. Makanan yang asin atau manis sebaiknya dihindari atau dikurangi. Tubuh lansia tidak lagi bisa memproses garam dan gula dengan baik seperti dulu. Tekanan darah bisa naik, gula darah menjadi tidak stabil, dan tubuh menjadi lebih cepat lelah. Mulai sekarang, kita harus mengganti makanan tinggi garam dan gula dengan bumbu alami atau rempah-rempah untuk menjaga kesehatan. Yang terpenting, pola makan yang baik tidak harus rumit. Cukup memastikan tubuh mendapatkan porsi yang tepat, teratur, dan tidak berlebihan. Jika Bapak Ibu merasa susah makan atau sulit merasa lapar, makanlah porsi kecil tetapi lebih sering. Dengan begitu, tubuh tetap mendapatkan energi tanpa membuat perut terasa penuh. Asupan yang seimbang bukan hanya tentang makan sehat, tetapi juga tentang menghargai tubuh sendiri. Apa yang kita makan hari ini akan menentukan bagaimana tubuh bekerja esok hari. Dan bagi lansia, menjaga nutrisi berarti menjaga kualitas hidup, menjaga kemandirian, dan memberi kesempatan untuk tetap menikmati hari-hari bersama keluarga dengan tubuh yang lebih kuat dan bertenaga. Setelah tubuh digerakkan dan diberi nutrisi yang cukup, ada satu hal lagi yang tidak boleh dianggap sepele, yaitu istirahat. Banyak orang berpikir bahwa seiring bertambahnya usia, kebutuhan tidur otomatis berkurang. Padahal kenyataannya, tubuh lansia tetap membutuhkan waktu tidur yang berkualitas sama seperti orang dewasa pada umumnya. Tidur bukan hanya soal memejamkan mata, tetapi adalah kesempatan tubuh memperbaiki diri, memperbaharui energi, dan menenangkan pikiran. Sayangnya, banyak lansia mulai mengalami gangguan tidur. Kalau Anda sering terbangun di tengah malam, sulit memulai tidur, atau bangun terlalu pagi tanpa merasa segar, semua ini bisa dipengaruhi banyak hal, mulai dari perubahan hormon, kondisi kesehatan, hingga pola aktivitas harian. Karena itu, menjaga kualitas tidur menjadi bagian penting dari kebugaran lansia. Tidur malam yang cukup, sekitar 7 hingga 8 jam, membantu menjaga kesehatan tubuh dan pikiran tetap stabil. Tubuh menjadi lebih segar, pikiran lebih jernih, dan risiko stres bisa menurun. Bahkan, tidur yang baik dapat membantu mengontrol tekanan darah, yang membuat lansia lebih terlindungi dari penyakit hipertensi. Agar tidur lebih nyenyak, lansia bisa mulai menciptakan rutinitas yang menenangkan menjelang malam, mengurangi penggunaan gadget, mematikan televisi lebih awal, dan mengganti aktivitas sebelum tidur dengan hal-hal yang lebih santai seperti mengobrol atau mendengarkan musik untuk membantu tubuh mengenali waktunya untuk beristirahat. Di siang hari, ketika tubuh terasa lelah, tidur sebentar bukanlah masalah. Bahkan, tidur sejenak selama 20 hingga 30 menit di siang hari bisa mengembalikan energi dan membuat aktivitas berikutnya terasa lebih ringan. Namun, tidur siang terlalu lama justru bisa membuat malam hari sulit tidur kembali. Jadi, durasinya perlu diatur. Penting untuk diingat, walaupun kegiatan kita tidak banyak sepanjang hari, tubuh tetap membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Dengan tidur yang cukup, lansia dapat menjalani hari berikutnya dengan lebih kuat, lebih fokus, dan lebih siap melakukan aktivitas yang mereka sukai. Pada akhirnya, tidur yang berkualitas adalah salah satu kunci paling sederhana, namun juga paling kuat untuk menjaga kebugaran di usia lanjut. Bagian terakhir dari rahasia menjaga tubuh yang sehat dan bugar untuk lansia adalah dengan menjaga kesehatan mental dan kehidupan sosial.
Dua hal inilah yang sangat mempengaruhi kebahagiaan dan kualitas hidup seorang lansia. Tubuh yang sehat saja tidak cukup, pikiran dan hati juga perlu dirawat. Pikiran yang tenang dan hati yang bahagia merupakan fondasi penting untuk mendukung kesehatan fisik. Interaksi sosial adalah salah satu cara paling efektif untuk menjaga kesehatan mental lansia. Berbicara dengan orang lain, meski hanya 5 atau 10 menit, dapat memberikan rasa nyaman dan terkoneksi. Bagi sebagian lansia, mengobrol dengan tetangga di pagi atau sore hari bisa menjadi momen yang benar-benar dinantikan. Bagi yang lain, ikut kegiatan di posyandu lansia, pengajian, atau berkumpul bersama keluarga di akhir pekan bisa membawa energi baru yang membuat mereka merasa kembali muda. Bahkan interaksi sederhana seperti bercanda dengan cucu, mendengar cerita dari anak, atau sekadar duduk bersama pasangan sambil minum teh, mampu memberikan ketenangan yang luar biasa. Kehangatan hubungan sosial membuat lansia merasa tidak sendirian, mereka merasa masih punya tempat, dan itu sangat berarti. Selain menjaga hubungan sosial, mengaktifkan kembali hobi-hobi lama atau mencoba hobi baru juga sangat bermanfaat. Banyak lansia mulai berkebun kembali dan menemukan kedamaian ketika melihat tanaman tumbuh sedikit demi sedikit. Bagi Anda yang suka memasak, Anda bisa mencoba resep sederhana sebagai rutinitas yang membuat hari terasa lebih hidup. Aktivitas seperti ini tidak hanya mengisi waktu, tetapi juga menjaga fungsi kognitif otak agar tetap tajam. Pikiran yang aktif dan produktif membuat mental bapak dan ibu lebih baik, rasa percaya diri meningkat dan dapat mengurangi resiko depresi atau kecemasan. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa lansia yang aktif secara mental dan sosial cenderung memiliki daya ingat lebih baik dan resiko penyakit seperti demensia pun bisa menurun. Terakhir, bapak dan ibu harus menjaga pola pikir positif. Setiap orang pasti pernah merasakan kesulitan, termasuk lansia. Namun kemampuan untuk melihat sisi baik dalam berbagai keadaan dapat menjadi pelindung yang kuat bagi kesehatan mental. Lansia yang tetap bersyukur, yang memilih fokus pada kebahagiaan kecil, seperti udara pagi yang segar atau suara burung setiap hari, cenderung lebih sehat secara keseluruhan. Pada intinya, rahasia lansia sehat dan bugar sebenarnya sederhana, yaitu bergerak secara teratur, makan dengan gizi seimbang, tidur cukup, dan menjaga pikiran tetap positif. Semua hal ini bisa dilakukan dari rumah dan tidak memerlukan biaya besar. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman Anda dan grup Facebook. Jangan simpan sendiri pengetahuan yang sudah Anda miliki, sebarkan ke orang-orang tersayang. Ilmu yang Anda bagikan akan menjadi pahala dan jalan menuju hidup yang sehat, bahagia, dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga keluarga Anda selalu dilindungi dari segala penyakit. Sampai jumpa di video berikutnya.